Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali dengan kasih sayangnya Allah membawa kita kepada hari-hari terbaik dunia, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih dari ciptaannya bagaimana Dia menghendakinya. Jadi yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah cipta waktu, Allah cipta tempat. Allah pilih sebagian dari tempat lebih baik dan dimuliakan lebih dibandingkan tempat lainnya. Allah ciptakan waktu, kemudian Allah memilih beberapa waktu melebihi dibandingkan waktu lainnya. Allah menciptakan kita seperti itu juga Allah memilih dari kita lebih dibandingkan yang lainnya. Ada Sayyidul Ayyam, raja di hari itu hari Jumat dalam hadis Imam Abu Dawud. Dan rupanya tidak cukup demikian. Allah kembali menghampiri kita setelah kita banyak dalam kondisi kelalaian. Lalai kita, kondisi jenuh kita, kondisi malas kita, kondisi tidak bersemangat kita, atau kondisi futurnya kita yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Futur, kondisi tidak bergairah untuk beribadah. Tiba-tiba Allah menyapa kita dengan kelembutannya dengan 10 awal Dzulhijjah, hari yang terbaik. Tidak ada hari yang Allah sebutkan bahkan lebih dari 4 kali dalam Al-Quran melebihi dari 10 awal Dzulhijjah. Kita sudah mulai menghitung detik per detik yang kita lalui dari 10 awal Dzulhijjah. Kesepakatan para ahli ilmu dari abad ke-6 Hijriah, hari yang terbaik dari hitungan siang itu 10 awal Dzulhijjah. Walaupun para ulama seringkali berselisih mana lebih baik, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Banyak yang merajihkan 10 akhir Ramadan, banyak juga yang merajihkan 10 awal Dzulhijjah. Tapi yang lebih menariknya itu pernyataan Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan kalau Anda bertanya tentang malam, maka yang terbaik itu 10 akhir Ramadan. Tapi kalau Anda berbicara tentang siangnya, maka yang terbaik itu 10 awal Dzulhijjah. Siang ini yang terbaik. Sepatutnya apa yang kita lombakan di 10 malam terakhir Ramadan itu juga kita lombakan di siang 10 awal Dzulhijjah. Jangan kita bedakan. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang kita sebutkan. Allah kembali menyapa. Maka dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musnad Imam Ahmad, "Fa inna lakum 'inda rabbikum nafahat." Bagi kalian di sisi Tuhan kalian itu ada nafahat. An-nafah itu hembusan angin kelembutan, hembusan kasih sayang dari Allah. Ada
Waktu Allah berikan itu bentuk kasih sayang Allah. Nafahatun. Fata'arradu linafahatih. Fata'arradu. Maka kalian memastikan diri kalian itu untuk mencari nafahatnya Allah. Pastikan diri kalian itu termasuk yang memaksimalkan nafahat Allah. Bukan cuma waktu terlalui, semua orang akan melalui waktu 10 awal Dzulhijjah. Tapi siapa yang ta'arradu, fata'arradu linafahatih, cari itu 10 nafahat, 10 awal Dzulhijjah, cari dia, maksimalkan dia. Ini hari terbaik dunia sedang kita berada, bahkan kita sudah masuk hari ketiga. 1 sudah kita lalui, 2 sudah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan? Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini nafahatullah ataupun bagian dari nafahatnya Allah. Allah tidak mau kita terus berjalan dalam kondisi kelalaian. Allah sentuh kita dengan kelembutan, balik lagi kembali. Maka ini penting. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan satu hadis dari baginda Rasul dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Man kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kana ila ghairi dhalika faqad halak. Rasul mengatakan setiap amal itu ada masa syirrah, masa kita termotivasi, masa kita semangat, masa kita bergairah, masa kita merasa diri mampu melakukan banyak kebaikan. Tapi di saat masa puncak-puncak itu tiba-tiba likulli syirratin fatrah, tiba-tiba muncul masa sepi, masa kita lesu, masa kita lemas, masa kita malas. Muslim mukmin itu dalam kondisi lemah dan malasnya dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Yang kita berpikir masa lemas itu buat maksiat, bukan itu maksudnya. Walikulli fatratin likulli syirratin fatrah, masa semangatnya kalian dan nanti akan tiba masa kalian lesu, masa kita tidak bersemangat, lemah, tidak bergairah, motivasi untuk kebaikan lemah, keinginan melakukan kebaikan lemah. Maka Rasul mengatakan, man kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Siapa yang masa lesunya, masa futurnya, masa lemahnya dia menjaga sunnahku, maka dia sudah beruntung. Ini alasan kenapa kita tidak termotivasi, Pak. Kita di hari kita lemah, lesu, kita malas, kita tidak mau menjaga sunnah baginda Rasul. Yang mau menjaga sunnah baginda Rasul, momen 10 awal Dzulhijjah itu momen paling ditunggu. Masa lesu, jaga sunnah. Itu bentuk keistiqamahan anda dengan Allah, bentuk perjanjian yang sudah anda tunaikan kepada Allah, dan Allah akan menunaikan janjinya. Di masa anda lesu itu, Allah akan menghembuskan kebaikan dan kelembutannya, kemudian maksimalkan lagi. Maka saya mengatakan pada pertemuan yang lalu, jaga sunnah Rasul. Kita kadang-kala tidak punya semangat, tapi sunnah tetap terjaga, pahala tetap mengalir. Bayangkan saja sudah sederhana, jenggot kita pelihara, tidak ada beban. Tidak ada beban. Anda tidur tadi malam, semua manusia tidur dan Anda mendapatkan pahala. Celana Anda jaga, jangan isbal. Tidak ada beban. Apa bebannya? Bahkan itu lebih leluasa dalam pergerakan kita, dalam aktivitinya kita. Tidak ada beban. Anda jaga. Kondisi iman Anda lemah, semangat lemah, tidak punya etos dan motivasi untuk beribadah, tapi sunnah tetap terjaga, pahala tetap mengalir. Ini yang menunjukkan Anda menjaga keistiqomahan. Tiba saatnya Anda lesu, Allah datangkan kembali hembusan kebaikan. Allah kasih Anda motivasi. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Ayat dibacakan imam tadi. Wa naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatin. Semua media sudah Allah berikan. Wa hadainahu najdain. Jalan pun sudah Allah tentukan, ini baik, ini tidak baik. Tidak cukup seperti itu. Rupanya jalan yang sudah ditentukan itu baik, Allah kasih motivasi lebih. Ini puncak-puncak ibadah. Ini pusat waktu kalian beribadah. Kita kasih motivasi lebih. Bahkan saya membayangkan itu kita kalau berjumpa dengan Allah itu malu sekali. Malu gitu. Apa mau kita katakan kepada Allah? Seperti apa kita sebagai seorang hamba?
Malu gitu. Medianya lengkap, semuanya lengkap. Kemudian Allah sudah pilih, Allah sudah menunjukkan, Rasul dikirim, kitab diutus. Ini semua sudah Tidak cukup seperti itu, kalian lemah, Allah motivasi lagi ini. Main-main di hari lain, tapi 10 awal Dzulhijjah jangan main-main. Ini waktu puncak dari ibadah. Tidak ada hari dunia yang berkumpul ibadah besar melebihi 10 awal Dzulhijjah. Cari Ramadan tidak dapat. Salat berkumpul di sini. Saum puasa berkumpul di sini. Sepatutnya hari ini kita berpuasa. Dari kemarin hari kita sudah berpuasa. Hari ini tidak sempat kita berpuasa, puasa besok hari. Tidak sempat besok hari, jaga. Sepatutnya Anda berpuasa. Dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Tasu'a Dzulhijjah Anda berpuasa. Kalaupun tidak ada yang sempat, 9 jangan pernah ditinggalkan. Shaum Yaum Arafah. Tukaffir sanati qablaha wa ba'daha. Mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Ini hari kita tidak bisa main-main. 4 kali Allah ulangi dalam Al-Quran, Allah ulangi, Allah tekankan. Berkumpul ibadah besar. Waktu itu mulianya waktu, mulianya umur, mulianya masa itu ditentukan dari apa kualitas dari ibadah yang ada di dalamnya. 10 Dzulhijjah salat di sini, puasa di sini, sedekah di sini, kurban di sini, haji di sini, umrah yang sifatnya orang yang haji dalam kondisi tamattu atau qiran di sini. Semuanya berkumpul di sini. Ramadan tidak mengumpulkan ibadah seperti 10 awal Dzulhijjah. Maka dia jadi sayyidul ayyam, hari-hari agung yang sepatutnya kita menghitung detik per detik yang kita lalui dari 10 awal Dzulhijjah. Cuma 240 jam yang sudah kita lalui dan akan kita lalui. Itu hari terbaik dunia. Perbanyak kebaikan. Sepatutnya sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul itu kita amalkan. Ini hari-hari terbaik itu. Hari-hari terbaik. Yang dulu sering duduk di kedai kopi, sering ini, sering itu, tinggalkan kebiasaan itu untuk 10 awal Dzulhijjah. Maksimalkan. Sama gairahnya motivasi Anda 10 akhir Ramadan, sepatutnya itu motivasi yang sama untuk 10 awal Dzulhijjah. Ini sentuhan Allah. Maka kita katakan pada pertemuan sebelumnya, berbicara tentang Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya bagi kita kaum muslimin, itu puncak dari ibadah. Bukan waktu renggang sudah selesai ibadah, tapi puncaknya. Akhir dari Ramadan yang 30 hari kita sempurnakan dengan Syawal. Syawal berarti ziyadah, tambahan. Tambahan apa? Tambahan kebaikan. Kita puasa 6 hari di situ, kita melanjutkan silaturahim di situ kita menambah kebaikan. Iman kita harus naik, bukan kendor dan mundur. Baru selesai Syawal, Allah sudah sentuh kita dengan Dzulqa'dah. Ashhurul Hurum 4, bulan-bulan haram. Masuk Dzulqa'dah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan haram. Baru melewati bulan haram, Allah sentuh dengan yang lebih agung lagi, 10 awal Dzulhijjah. Allah sentuh lagi. Nyanyian hansip, segalanya hansip. Apa yang kita tunggu? Mau jadi hamba seperti apa kita dengan Allah? Apa yang mau kita bertanggungjawabkan ketika Allah mendirikan kita dan bertanya, apa yang sudah Allah berikan? Ini waktu jid, waktu kesungguhan, waktu kita melakukan kesungguhan, pengampunan dosa menunggu kita. Ini cuma 240 jam yang sudah kita lewati, sudah 3 hari dengan hari ini. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini rupanya kita mendapatkan ada satu sunnah yang agung, perintah yang sangat agung. Tidak ada seorang pun dari umat agama apapun, kaum apapun, kecuali mereka semuanya melakukan satu perintah agung. Udhiyah atau dhiyah yang kita kenal dengan bahasa kita kurban.
Ini perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kita terjemahkan dalam bentuk kurban, padahal kurban dalam bahasa Arab itu lebih majmuk, lebih luas dibandingkan udhiyah. Udhiyah, kurban. Allah ingin kita yang tidak berhaji ini, setidaknya amal kalian itu mendekati amal orang-orang yang berhaji. Itu yang Allah inginkan. Kalau tidak, Allah khususkan 10 Dzulhijjah bagi mereka yang berhaji, fadilahnya, keutamaannya bagi mereka. Kalian yang tidak berhaji tidak ada fadilah, tapi Allah tidak menginginkan demikian. Allah ingin menyentuh juga. Barangkali ada di antara kita yang belum sanggup, belum mampu untuk berhaji. Setidaknya amal-amal mereka itu bisa kita tandingi. Maka Allah syariatkan ini. Allah syariatkan salah satu syariat yang sangat agung, yang tidak bisa dinilai dengan materi, itu kurban. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya mengambil hewan kurbannya, saya jual, saya sedekahkan. Mau anda sedekahkan 3 kali, 5 kali melebihi harga hewan jual kurban itu, anda tidak mendapatkan pahala kurban. Kurban, udhiyah, iraqatud dam. Kita keluarkan darah hewan yang kita kurbankan itu untuk menta'zimkan Allah. Maka kita lihat itu, Allah katakan dalam Al-Quran, likulli ummatin ja'alna mansakah. Setiap umat itu ada mansaknya, ada kurbannya. Agama apa yang tidak menyembelih hewan untuk Tuhan-Tuhan mereka? Enggak ada. Makin kafir, makin musyrik, makin banyak bentuk sembelihan. Kita tahu dalam satu hadis Imam Bukhari, itu bahkan ada umat yang diceritakan oleh baginda Rasul, untuk lalat pun kalian harus korbankan. Maka Rasul mengatakan, dakhala rajulun an-nar fi dhubabin wa dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin. Ada orang yang masuk syurga karena seekor lalat, ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasul menceritakan, 2 orang ini dalam kondisi pergi yang jauh, melakukan safar jauh, tiba-tiba mereka dihadang dan ditangkap oleh orang-orang musyrik. Kalian tidak boleh memasuki tanah kami, daerah kami, negara kami, kecuali kalian harus berkorban untuk Tuhan kami. Agama lain lebih ekstrim. Korbannya tanpa standar, yang penting keluarkan darah. Bahkan yang tidak berdarah dikorbankan. Apa yang harus saya korbankan? Aku tidak punya apa-apa. Korbankan walau bidubabin, walaupun cuma seekor lalat. Yang satu, alah seekor lalat enggak ada masalah, sembelih. Dia berangkat mati. Rasul mengatakan dakhalan nar, dia masuk neraka karena seekor lalat. Seekor lalat anda korbankan bukan untuk Allah, anda masuk neraka. Yang satu lagi dia tidak mau, saya tidak berkorban dan tidak menyembelih apapun kecuali untuk Allah. Dia dibunuh dan dia mati karena seekor lalat, dia masuk ke dalam syurganya Allah. Rasul mengatakan dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin. Orang bisa masuk syurga itu karena dhubab. Dia menyembelih karena selain Allah, masuk neraka. Ada orang masuk neraka syurga itu karena dhubabin, karena seekor lalat. Dia tidak mau menyembelih kecuali karena Allah. Seolah secara tidak langsung Allah ingin mengatakan, kalau seekor lalat itu bisa kita kurbankan untuk Allah, itu bisa memasukkan kita ke syurganya Allah. Bagaimana dengan hewan ternak yang kita kurbankan? Banyak hadis palsu tentang fadilah, keutamaan kurban, tapi itu sama sekali tidak memotivasi. Cukup motivasi besar kita punya banyak hadis sahih, amalan baginda Rasul yang tidak pernah beliau tinggalkan, pendekatan baginda Rasul yang mengharuskan kita berkurban dan mengancam bagi mereka yang tidak berkurban. Man kana lahu si'ah, orang yang punya keluasan, kelapangan hartanya, kemudahan, falam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Itu banyak sekarang muncul, oh itu hadis dhaif Ustaz, hadis dhaif, jangan sampaikan itu. Anda cuma mengambil pandangan satu orang ahli ilmu mengatakan lemah, padahal Anda tidak merujuk dengan turuk hadisnya banyak, jalur hadisnya banyak sekali itu. Walaupun kondisi akhirnya lemah, tapi kondisi penekanan di dalamnya
Setidaknya para ulama itu sepakat kalau lemah itu sampai ke Rasul, tapi dia kuat sampai ke sahabat, mauquf bukan marfu'. Ini sebetulnya sudah jadi cambukan. Apa artinya jangan dekati tempat salat kami? Anda bukan bagian dari kami. Jangan dekati tempat salat kami, padahal kita diperintahkan untuk salat bersama baginda Rasul. Anda bukan bagian dari kami. Ini ditekan oleh Rasul. Kurban. Iraqatud dam, ibadah yang nilainya nilai penta'ziman, tidak bisa kita ukur dengan materi. Mau saya bersedekah, insya-Allah saya tidak berkurban, tapi saya bersedekah nanti. Bersedekah dengan seekor lembu, 2 ekor lembu, ini sama sekali tidak bisa mendandingi walaupun hanya kurban seekor kambing, tidak bisa mendandingi. Kurban. Udhiyah. Iraqatud dam, Anda tumpahkan darah hewan ternak itu untuk mentakzimkan Allah. Itu nggak bisa tertandingi dia. Fala yaqrabanna musallana. Walaupun mayoritas para ulama mazhab 3 dari 4 imam mazhab, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan kurban itu sunnah muakkadah. Tapi setidaknya ada dalil ancaman-ancaman. Karena yudahi, Rasul selalu melakukan. Kadang-kala beliau melakukan cuma seekor, kadang-kala beliau melakukan 2 ekor, kadang-kala beliau melakukan ratusan ekor. Kadang-kala seringnya baginda Rasul cuma menyembelih untuknya dan keluarganya. Dan kadang-kala baginda Rasul menyembelih untuknya, keluarganya, sahabatnya dan umatnya secara menyeluruh, yang mati dan yang hidup. Jadi boleh kita berkorban dari orang hidup dengan meniatkan pahalanya meliputi keluarga kita yang mati ataupun yang hidup. Yang diperselisihkan oleh para ulama, kita menyembelih kurban, mengkhususkan kurban itu ihda'us sawab, kita hadiahkan pahalanya secara mutlak untuk orang yang mati tanpa orang yang hidup. Ini perselisihan, bukan masalah sunnah bid'ah. Jangan tiba-tiba kita bid'ahkan. Ini bid'ah. Anda sembelih untuk siapa? Untuk si fulan. Si fulan di mana? Sudah wafat. Ini bid'ah. Itu bukan ranah sunnah bid'ah, tapi ranah perselisihan para ulama. Kurban ini masuk ke dalam pembahasan sedekah. Sedekah kita punya hadis Imam Muslim, hadisnya sahih dan kuat. Sedekah untuk orang yang mati itu sampai pahalanya. Para ulama cuma berselisih, kurban masuk enggak, atau kurban tidak masuk. Banyak para ulama mengatakan, bahkan dari kalangan para ahli hadis, kurban juga masuk. Tapi sebagian yang lain mengatakan kurban tidak masuk karena baginda Rasul tidak pernah melakukan. Jadi kita tidak pernah mendapati baginda Rasul itu menyembelih untuk Khadijah. Kita tidak pernah mendapati baginda Rasul menyembelih kurban dikhususkan untuk Hamzah pamannya yang sudah wafat. Itu tidak ada. Maka sepatutnya menjaga, melestarikan sunnah baginda Rasul sesuai dengan apa yang beliau amalkan, itu lebih baik. Dinamakan dengan udhiyah ataupun dhahiyah ataupun idhiyah. Ini artinya hewan itu kita sembelih di satu waktu yang kita namakan dengan waktu duha. Maka diartikan dengan udhiyah, dhahiyah, kurban, udhiyah. Karena kita melakukan di waktu duha. Pernah suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id berkhutbah, tiba-tiba selepas salat beliau melihat ke sampingnya, beliau memperhatikan syatun qad dubihat. Hadis Bara' Ibnu Azib. Beliau perhatikan rupanya ada hewan-hewan kurban yang sudah disembelih padahal beliau baru selesai salat. Beliau mengatakan, man dhaha qabla man usalli falyadbah syatan makanah. Siapa yang sudah menyembelih sebelum kita salat tadi, sepatutnya dia menyembelih hewan lainnya. Jadi tidak diterima khutbah kita sebelum masuk waktu duha, dengan tambahan waktu didirikan salat Id oleh imam. Anda tidak wajib salat, Anda tidak salat, tapi Anda ingin berkurban, tetap patokannya selesai salat imam. Walaupun Anda tidak mengikuti khutbah. Jadi khutbah itu tidak harus kita ikuti.
Bahkan petunjuk baginda Rasul itu memerintahkan, sering saya ulangi, selepas salat beliau meminta dari jamaahnya, man arada minkumul istirah falyansarif, siapa yang mau pergi meninggalkan masjid silahkan. Siapa yang mau sembelih meninggalkan masjid silahkan pergi. Tidak ada kewajiban Anda harus mengikuti khutbah. Itu sunnah-sunnah Rasul itu. Sepatutnya kita amalkan. Kalau jadi kita salat Id di sini kita amalkan Pak Muslim. Ya. Siapa yang mau berangkat tinggalkan khutbah tidak ada masalah, berangkat pergi. Jadi yang mau dengar khutbah dengar, tidak ada masalah, tidak ada penekanan. Falyansarif. Yang mau berangkat berangkat, yang mau duduk silakan. Yang punya kebutuhan punya ini ataupun Anda mau menyembelih segera silakan pergi, tidak ada masalah. Anda sudah mendapatkan salat, yang penting Anda menghadiri salat. Ini beda Jumat dengan salat Id. Maka Jumat itu khutbah sebelum salat, salat Id khutbah setelah salat. Jumat itu syarat untuk masyru'nya salat, syaratnya itu khutbah, sedangkan salat Id itu bukan syarat sahnya salat khutbah. Waktu duha, artinya waktu duha, matahari kalau kita tinggikan tombak itu, matahari kita perhatikan dari jauh sudah setinggi tombak yang kita tancap di tanah. Dengan tambahan sedikit durasi waktu salat Id. Berapa kira-kira durasi waktu salat Id? Kalau kita katakan 5 menit, tambah 5 menit setelah masuk waktu duha. Ini artinya masuk waktu boleh Anda berkurban. Sembelih sebelumnya syatul rahmin. Pamannya Bara ibn Azib bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, inni dabahtu syati qabla an ati musalla. Kami sudah menyembelih hewan kami di rumah sebelum kami mendatangi tempat salatmu. Wa aradtu an akuna awwala ma ta'imtuhu min lahmi syai'. Yang aku inginkan, yang aku makan di hari ini, di hari raya ini, yang pertama kali aku makan itu bagian dari hewan kurbanku. Ini sunnah baginda Rasul yang lain. Ketika Anda berkurban, sepatutnya di hari Anda berhari raya Anda tidak makan apa-apa, sehingga yang pertama kali Anda makan di hari itu bagian dari daging kurban. Ya ibu ya, bapak juga demikian. Kalau punya kurban, ambil dulu bagian, walaupun bagian kecil, potong saja bagian kecil, bawa pulang ke rumah, goreng, makan, supaya kita menerapkan satu sunnah yang hari ini banyak kita tinggalkan. Makan dulu. Yang pertama kali kita makan bagian dari daging kurban kita. Jangan sibukkan diri dengan makanan sebelumnya. Ini kondisi kita sering. Jadi kalau sudah kurban, yang menjegal itu kurban itu sudah cari kopi, cari makan, cari ini, makan dulu, sudah kenyang biar kuat untuk potong. Akhirnya yang pertama kali kita makan bukan bagian dari daging kurban. Ini khusus untuk yang berkurban, bukan semua keluarga. Ya, khusus untuk yang berkorban, bukan semua keluarga. Jadi bukan semua harus makan yang pertama kali, khusus untuk yang berkorban. Beliau bertanya, ini pamannya Bara ibn Azib, sahabat baginda Rasul. Saya sudah menyembelih tadi di rumahku sebelum saya mendatangi salat. Baginda Rasul mengatakan, dzaka syatul lahmin, itu cuma sebatas hewan daging, artinya cuma daging biasa yang Anda makan, bukan kurban. Wa inni la ajidu ghaira hadha ya Rasulullah. Sedangkan yang aku punya di rumah itu cuma jaza'ah. Boleh tidak aku berkorban? Boleh untukmu, tidak boleh untuk selainmu. Rasul mengatakan kalau umurnya belum cukup umur korban, itu hanya boleh untukmu. Supaya dia tidak kecewa, dia sudah dulu menyembelih sedangkan dia tidak punya hewan kurban lain. Rasul mengatakan boleh untukmu, tapi yang lain jangan melakukan. Harus sampai usia hewan kurban itu cukup umur baru boleh kita kurbankan. Udhiyah, di waktu udhiyah itu sudah masuk waktu kurban. Yang terbaik kita lakukan itu di hari raya pertama kita berhari raya, itu waktu afdal untuk berkurban. Jangan kita balik, ini hari pertama udah sholat, kita silaturahim dulu, besok kurban. Hari pertama. Lebih baik lagi kalau kita punya banyak hewan kurban, sembelih di hari pertama, baginya bukan satu waktu di hari pertama. Itu kalau hewan kurbannya banyak. Hari kedua kita bagi lagi. Itu kalau untuk yang kita tujukan objeknya sama. Jangan orang lain dikasih hari kedua, hari raya dikasih. Kalau banyak sekali,
Bagi hari pertama, hari kedua lanjutkan pembagian, hari ketiga lanjutkan pembagian. Supaya kaum fuqara yang fakir dan miskin di rumah itu tidak kehabisan stok dagingnya dalam satu hari raya. Bahkan ayyamit tasyrik, tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Tasyrik berasal dari kata syarrak. Syarrak itu artinya menjemur daging. Kalau dagingnya cuma 1 kilo, apa yang mau dijemur? Menjemur daging itu tasyrik. Artinya dia sudah makan di hari raya, masih ada daging yang bisa dijemur. Tapi yang kita kasih cuma 1 kilo, sekali makan sudah selesai dia. Enggak ada ayyam tasyrik, menjemur daging tidak ada waktu. Ini sunnah. Hari pertama afdal. Madhab Imam Syafi'i boleh anda berkurban menyembelihnya. Kalau tidak sempat di hari pertama, anda menyembelih sampai hari ketiga tasyrik sebelum terbenam matahari. Artinya sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Itu cuma madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Ahmad, A'imah Thalatha, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu berakhir waktunya di hari terbenam matahari di tanggal ke-12 Dzulhijjah. Artinya hari tasyrik yang kedua. Kurban cuma 3 hari dengan hari raya. Ini polemik tersendiri dalam ilmu fikih. Maka sepatutnya keluar dari khilaf ini. Saya takut yang benar cuma madhab imam yang ketiga, bukan madhab Imam Syafi'i. Kurban di hari pertama. Kecuali kalau memang banyak sekali, tetap sembelihnya di hari pertama, tapi kita melakukan pembagian di hari selanjutnya, supaya kita mendapat afdaliyah menyembelih di hari pertama. Berlaku waktunya sampai terbenam matahari. Itu waktu udhiyah. Karena namanya udhiyah tidak boleh anda sembelih di malam hari. Ustaz, siang nggak sempat silaturahim, tamu banyak ini itu, kami sembelihnya malam. Tidak boleh. Madhab apa yang anda cari boleh menyembelih di malam hari? Ada sebagian ulama mengatakan, tapi udhiyah itu waktu siang, duha, bukan waktu malam. Yang sembelih di malam hari, sembelih tetap di waktu udhiyah. Dan yang terbaik itu di hari raya pertama ataupun 10 Dzulhijjah. Kita perhatikan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ini pembantu baginda Rasul, umur 10 tahun diambil oleh baginda Rasul, bekerja dengan baginda Rasul sampai 10 tahun. Yang sangat tahu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, paling mengerti cara yang dilakukan oleh baginda Rasul. Beliau tidak mungkin menukilkan dari kita kecuali sesuatu yang harus kita amalkan. Ini penting penekanan ini karena kita akan memperhatikan hadisnya. Yang disebutkan oleh Anas itu sepatutnya juga kita perhatikan. Beliau mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhi." Kana yudhhi, kana kemudian masuk kata kerja dalam bentuk mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Ini artinya istimrar wa dawam. Ini selalu dilakukan, bukan sekali. Bukan seperti kita-kita yang mengatakan saya sudah berkurban tahun lalu, yang penting seumur hidup sekali. Bukan sekali. Ini kana yudhhi. Ini selalu dilakukan oleh baginda Rasul. Tiap tahun dilakukan oleh baginda Rasul. Kana yudhhi. Setiap beliau menyembelih hewan kurbannya, bikabshaini amlahaini akranaini, dalam riwayat saminaini, dalam tambahan riwayat lain bukan sa tapi thaminaini, maujuaini. Ini sifat kambing yang disifatkan oleh Anas. Itu sepatutnya sifat yang kita cari. Karena Anas tidak mungkin menukilkan kepada kita kecuali sesuatu yang memang harus dinukilkan dan harus kita amalkan. Setidaknya jadi acuan kita beramal. Dalam satu riwayat yang lain, itu riwayat Imam Muslim, di situ ada penekanan yang berbeda. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seringnya, bahkan bisa kita pastikan itu sering dan itu selalu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Beliau berkurban dengan 2 kibas. Kabshin. Al-kabsh itu zakar dari dha'an. Jadi kalau kambing itu ada 2 jenis, ada ma'as,
ada dha'an. Kalau dha'an bahasa kita itu kharuf, biri-biri. Biri-biri, beliau menyembelih 2 kibas. 2 kibas artinya yang jantan dari biri-biri. Jadi kalau dha'an ada yang jantan, ada betina, biri-biri betina, tapi baginda Rasul itu selalu berkurban dengan 2 ekor biri-biri jantan, bukan ma'as, bukan kambing, tapi biri-biri. Ini yang disebutkan oleh Anas bukan cuma ingin kita tafsirkan ini yang ada, bukan ini yang ada. Warnanya, bentuknya, jenisnya itu karena yang ada, bukan karena yang ada. Karena dalam hadis yang lain disebutkan amaran Nabi SAW bikabshin. Beliau perintahkan sahabatnya untuk membawa ke beliau itu kabas. Maka kalau kita bertanya mana yang lebih baik berkurban dengan kibas atau lainnya, kalau merujuk kepada dalil baginda Rasul tetap lebih baik itu kibas. Jadi kalau kita merujuk ke hadis, maka beliau menganjurkan kabshin, memerintahkan sahabatnya untuk membeli kabshin. Pernah suatu ketika baginda Rasul memberikan itu darahim dan dinar yang banyak untuk sahabatnya Uqbah ibnu Malik untuk beli hewan kurban. Uqbah ini mencari kibas yang gemuk, yang luar biasa posturnya, dibawa banyak kibas ke sisi baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul qasamahu baina ashabi, membagi di antara para sahabatnya. Boleh kalau kita mau berkorban, kita sudah berkorban dan kita mau orang lain juga berkorban, kita berikan uang. Anda ambil uangnya, Anda berkorban. Kita mendapatkan pahala sedekah dan kita juga insya Allah mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Rasul pernah membagi pada saat kurban. Utbah yang memberi, rupanya yang tersisa untuk Utbah itu cuma jaza'ah. Artinya kurban yang umurnya kibas biri-biri yang jantan umurnya baru 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya kurang cukup bulan. Utbah bertanya, ya Rasulullah, jaza'ah, boleh tidak aku berkorban dengan ini dan ini yang tersisa? Rasul mengatakan, dhahibi, Anda berkorban dengan itu. Kabas. Memang ini perselisihan para ulama, mana lebih baik berkorban dengan unta, berkorban dengan lembu, atau berkorban dengan kibas biri-biri atau dengan kambing. Mayoritas para ahli hadis merujuk kepada nas hadis baginda Rasul, kabas. Lebih baik tetap kabas. Dengan banyak pentaklilan, salah satu di antaranya itu akan mengeluarkan lebih banyak darah, dan pengeluaran darah dari hewan kurban itu memberikan fadilah tersendiri untuk yang berkurban. Tapi kalau kita merujuk ke hadis salat Jumat yang pernah kita bahas, man raha fi sa'atil ula, yang datang Jumat di jam yang waktu yang pertama, maka dia bagaikan berkurban seekor unta. Man raha fi sa'atil thaniyah, yang datang ke salat Jumat di waktu kedua, bagaikan dia berkurban dengan seekor lembu. Wa man raha sampai akhir itu hadisnya. Kalau kita merujuk ke hadis itu, berkurban yang lebih baik itu unta, di bawahnya lembu, di bawahnya kambing. Tapi para ulama menjawab hadis ini. Hadis ini bukan tentang kurban udhiyah, bukan kurban yang disyariatkan. Karena di ujung hadisnya Rasul mengatakan siapa yang datang di jam waktu yang keempat, dia sudah mendapatkan pahala bagaikan orang yang berkurban seekor ayam. Ayam itu tidak dikurban. Yang lebih ekstrimnya selanjutnya, siapa yang datang di waktu yang kelima, dia bagaikan berkorban sebutir telur. Sebutir telur tidak berkorban. Ini ada masyarakat kita dari Long Raya dulu, mereka saking para ustadz yang menggairahkan untuk kurban, akhirnya dulu mereka membiasakan diri mereka berkorban dengan apapun. Jadi masyarakat kita di Long Raya itu dulu mereka berkorban dengan apapun. Anda punya apa? Ayam, kurban dengan ayam. Untuk mengajarkan jiwa kita untuk berkorban karena Allah. Akhirnya punya keluasan, punya kelapangan, mereka berkorban. Kita tahu tahun kemarin itu kurban paling banyak di Manja Aceh, di Long Raya. Di Long Raya. Itu mereka mengajarkan masyarakatnya untuk berkorban. Di awal pengajaran, proses pengajaran, Anda berkorban dengan apapun yang Anda miliki. Merujuk kepada hadis salat Jumat. Kurban walaupun seekor ayam. Padahal kita syariatnya kurban itu harus kambing, biri-biri, atau lembu, atau unta. Tidak ada yang lain. Kalau Anda bertanya lebih baik mana, unta atau ini atau itu, kalau merujuk kepada hadis baginda Rasul, Rasul tidak mungkin melakukan kecuali yang paling baik dari yang terbaik.
beliau berkurban dengan 2 ekor kambing. Sifatnya seperti apa? Anas mengatakan bikabshaini amlahin, dengan 2 ekor kambing amlahin. Amlah, sebagian para ahli bahasa mengatakan amlah itu yang putihnya kebangetan, jadi putih semuanya. Kalau kita merujuk kepada pandangan yang lebih kuat, amlah itu dikuatkan oleh hadis Anas yang lain. Yaduru fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yata'u fi sawadin. Artinya hewannya itu warnanya putih, tapi ujung kakinya itu hitam, ujung kaki 4-nya itu hitam, wa yabruku fi sawadin, dan bagian lambungnya itu sedikit hitam, wa yanduru fi sawadin, dan hewan kurban itu melihat dari mata yang hitam. Artinya bagian bola matanya itu, warna di sekitar bola matanya itu hitam, artinya putih yang belang-belang hitam. Itu hewan kurban baginda Rasul. Ada yang bertanya, itu masuk ke dalam sunnah? Tidak masuk ke dalam sunnah. Anas tidak mengatakan demikian, kecuali beliau menukilkan kepada kita itu yang terbaik. Kurban itu bukan baik dari sisi dagingnya, tapi juga harus baik dari sisi penampilan dan menarik warnanya. Walaupun dulu saya lucunya kita perhatikan para ulama dulu berselisih, warna itu mempengaruhi rasa daging atau tidak. Itu wallahu a'lam. Warna mempengaruhi rasa? Nah, cuma menarik. Kalau putih bersih menarik, atau kalau putih kakinya itu ada belang-belang hitam, di bagian matanya itu ada belang hitam, menarik. Maka Rasul memerintahkan. Maka di sini kalau kita merujuk kepada lafaz perintah, ini menunjukkan sunnah yang harus kita ikuti. Anas mengatakan Rasul memerintahkanku untuk membawa kepada beliau kambing, dan kambing itu seperti ini. Para ulama berselisih, warna-warna yang seperti ini masuk ke dalam perintah atau dia cuma kondisi keadaan yang ada di waktu itu seperti itu. Kebanyakan para ahli hadis mengatakan itu masuk bagian dari perintah. Jadi kalau ada seperti itu, atau bahasa kita yang lebih menarik, yang menjadikan hewan kurban yang kita kurbankan ini sesuatu yang berharga bagi kita, sesuatu berharga, sesuatu yang sulit untuk kita berikan, tapi kita buktikan diri, kita kurbankan untuk Allah. Amlahaini aqranin, dan hewan kurbannya baginda Rasul itu bertanduk. Jadi ada tanduknya. Tentunya dari sisi fisik, kalau dia ada tanduk artinya dia kokoh dan kuat. Ini mempengaruhi kepada tekstur tubuhnya, karena kalau dia kuat, dia bisa mencari rerumputan lebih leluasa dibandingkan hewan yang tidak bertanduk. Karena yang tidak bertanduk akan kalah dengan yang bertanduk. Maka dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, besok di hari kiamat sebelum Allah menghukumi manusia, Allah akan menghukumi al-aqrani, al-aqran, kambing yang bertanduk itu akan diadili kenapa dia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Ini artinya kambing yang bertanduk itu lebih kuat dan lebih bagus. Maka Rasul mencari aqranin, cari yang bertanduk. Ini tekstur ini sepatutnya kita jaga, kita cari, kecuali ketika tidak punya pilihan. Sekarang kita ke tempat penjualan kambing, tempat penjualan hewan ternak, sulit kita mencari sesuai yang kita harus bertanduk, warnanya seperti ini, harus seperti ini. Apalagi carinya baru sekarang, Pak. Minggu depan baru cari. Dapat dari mana seperti itu? Amlahaini aqranain. Dalam riwayat thaminaini. Thamin artinya harganya itu mahal. Ada pilihan 2 juta 500, 2 juta 200, 2 juta 2 juta saja. Dekat saya itu ada satu yang baru, itu farm baru. Kami tanya yang 2 juta sudah habis. Yang 2 juta 500 masih banyak. Artinya gitu. Dari sisi harga pun tentunya harga menunjukkan kualitas. Jangan cuma harganya tinggi, kualitas tidak baik. Ini harga yang menunjukkan kualitas. Feminaini. Dan harganya itu mahal, cari yang lebih mahal. Dengan leluasa kita ke lapangan, kita cari yang lebih mahal. Jangan cari, ini yang 2 juta ada, yang 2 juta ada, yang di atas 2,5 juta ada. Atau kita cari yang 3 juta, yang lebih besar lagi, 3,5 juta ada. Cari saminaini. Dalam riwayat yang lain itu bukan sa, tapi sin. Saminaini, yang gemuk, yang berisi, yang dagingnya banyak.
Jadi tidak perlu kita rajahkan ini lafadznya thaminin atau saminin, dua-duanya kita bawa. Saminaini wa thaminaini. Kalau thaminaini berharga. Kalau sin saminaini gemuk. Jadi ada kejadian lucu, itu pemuda Arab yang mengembali istrinya. Rupanya dia salah mengucapkan. Jadi bahasa Arab itu paling bahaya ketika Anda ucapkan dengan lisan yang salah. Datang istrinya, dia memanggil Samina. Jadi Samina itu gemuk. Kalau perempuan disebutkan gemuk pasti marah. Padahal dia maunya Samina, kamu yang paling berharga. Kamu yang paling berharga, tapi ucapnya Samina, anti Samina. Kamu itu gemuk. Ini marah-marah. Kok digombalin marah? Ini Samina. Maka dalam riwayat Samina ini dia gemuk dan dia itu berharga. Jadi harganya tinggi, artinya kualitasnya bagus. Aqranaini amlahaini thaminaini wa saminaini. Dalam riwayat Imam Ahmad itu disebutkan mauju'aini. Mauju'ain itu makhsu'ain. Makhsu'ain artinya dia, bahasa Aceh itu sudah digasih. Apa bahasa Indonesianya? Dikebiri. Dikebiri. Ya sudah digasih. Apa artinya? Maaf cakap itu bukan sudah digasih. Sudah digasih itu akan memberikan efek untuk kualitas daging dan tidak ada bau daging yang berlebihan. Kalau belum dikasih itu akan menjadikan bau dagingnya berlebihan. Nah, kalau bahasa Aceh beko, beko, bau daging itu. Maka cari, kalau punya pilihan, cari yang mauju'ain. Mauju'ain itu dalam kondisi sudah dikasih. Apa bahasanya? Sudah dikebiri. Ya, sudah dikebiri. Nah, ini sudah dikasih. Itu mempengaruhi kepada kualitas dari daging. Dagingnya itu lebih disukai. Secara umumnya Imam Ibnu Abbas menyimpulkan istihsan wasti'dham wastisma. Dagingnya banyak, istihsan kalau dipandang hewan kurbannya menarik, dan isti'dham dan besarnya. Jadi dilihat kualitas dari besi besarnya dan kualitas dari sisi menarik rupanya. Itu kita perhatikan. Itu yang dimaksud oleh hadis Anas yang menceritakan tentang kurban baginda Rasul. Mauju'ain. Kalau ada, cari yang sudah digasih. Maka sepatutnya kita sudah mencari dari sekarang, atau sudah dulu dari dulu kita cari, kita rawat, supaya apa? Supaya muncul di jiwa kita ini sesuatu yang berharga kita miliki. Jangan muncul seolah-olah kita tidak memiliki. Tiba-tiba beli, kasih ini, ambil ini, sembelih. Anda tidak merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang Anda korbankan. Tapi ambil, pelihara, besarkan dia sehingga hati Anda itu berpaut dengan korbannya. Dan ketika Anda sembelihkan kurbannya, menjadikan ini kurban barang yang Anda cintai. Sedekah yang terbaik itu dari barang yang kita cintai. Ini belum jatuh cinta dengan hewan kambingnya sudah dikurbankan. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasul. Maka kalau punya waktu, punya kelapangan, beli dulu, kita pelihara dulu, kita besarkan dulu, sehingga nampak keterkaitan hati dengan hewan kurban. Ini berharga bagi saya. Kemudian kita kurbankan. Jangan kelihatan seolah-olah dia tidak berharga. Cuma 2,5 juta uang hilang, tidak ada masalah. Ada masih beranggapan uang hilang, enggak ada wajah, ada masalah. Bukan seperti itu. Jadikan hewan kurban dari apa yang kita cintai. Maka diberikan Rasul itu memilih seperti itu. Memilih harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, hadis rawahu Muslim, Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih. Sembelih untuk apa? Sembelih untuk kurban. Kalau sembelih lain tidak ada masalah. Nah, kita lihat di Arab itu kalau sembelih bukan untuk kurban, mereka sembelih apapun. Walaupun umurnya masih kecil, bahkan yang mayoritas mereka sembelih yang umurnya masih kecil. 1 tahun, 2 tahun untuk unta, untuk ini sudah disembelih. Mereka beranggapan rasanya itu lebih enak yang masih di bawah umur untuk hewan ternak. Kita sering lihat orang Arab, kok bisa makan unta 7 orang, kok bisa makan unta 6 orang. Memang bukan unta besar yang mereka sembelih, anak unta.
Tapi kalau untuk kurban, Rasul memberikan syarat. La tadbahu illa musinna. Jangan kalian sembelih kecuali hewan kurban musinnah. Musinnah dari kata sin. Sin itu gigi. Artinya musinnah athaniyah gigi depan itu sudah jatuh. Kalau bahasa kita bagi manusia mungkin gigi susunya itu sudah hilang. Kalau bahasa kita gigi susu kagak ada. Kalau manusia berapa tahun hilang gigi susunya? Ada yang tahu? Kalau untuk kambing itu hilang 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau untuk lembu 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu artinya Rasul mengatakan la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali hewan kurban yang umurnya sudah musinnah. Bahasa kita gigi susunya sudah jatuh, gigi depannya sudah jatuh, ataupun sudah muncul gigi baru. Jadi kalau kambing baru boleh kita sembelih, hukum asalnya 1 tahun masuk tahun kedua, genap 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau lembu genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau unta genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Ini musinnah. Illa allam tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak punya hewan kurban lain, kata baginda Rasul. Fajaza'atun minat ta'an. Boleh kalian menyembelih jaza'ah dari biri-biri Allah. Jadi kalau kambing bukan biri-biri, Anda tidak boleh menyembelih walau umurnya di bawah satu tahun. Kalau biri-biri, Anda tidak punya hewan lain. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah syarat kita sudah cari tidak ada hewan lain baru boleh? Ataupun ini pilihan yang dibolehkan? Artinya Anda boleh menyembelih jaza'ah. Jaza'ah itu artinya biri-biri yang umurnya 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi perkembangan biri-biri dia akan lebih berkembang dibandingkan kambing biasa. Kalau biri-biri 6 bulan atau lebih dari 6 bulan sudah dikategorikan jaza'ah. Menariknya, saya teliti lebih lanjut, rupanya Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, beliau mengatakan jaza'ah itu bukan ukuran usia, tapi jaza'ah itu ukuran tekstur tubuh. Itu bagus, itu pandangan yang menarik. Beliau mengatakan kalau lihat biri-biri jangan lihat faktor usianya, tapi lihat tekstur tubuhnya. Kalau umurnya 7 bulan, 8 bulan tapi dia gemuk dan besar, bahkan bisa menandingi dari tekstur tubuh yang sudah 1 tahun, itu tetap dikategorikan jaza'ah, boleh Anda sembelih. Jadi bukan faktor 6 bulan, 8 bulan, 7 bulan, tapi lihat itu biri-birinya tubuhnya seperti apa, besarnya seperti apa. Jadi beliau mengatakan jaza'ah itu berasal dari kata al-jaza'ah, jadi tanah yang subur. Ketika tanah subur, rerumputan dan tanaman muncul juga subur. Hewan-hewan ternak itu cepat besar. 6 bulan dia bergembala, bisa jadi tumbuh besar melebihi 1 tahun. Hewan yang diternak di tengah-tengah gurun dan padang pasir yang tidak banyak tumbuhan. Jadi lihat jaza'ah itu lihat penampilannya, teksturnya seperti apa. Apapun itu, setidaknya kita mencari keselamatan, kenyamanan dalam kita beribadah. Cari kalau kambing jangan kurang 1 tahun. Kecuali tidak ada pilihan lain, biri-biri boleh yang tubuhnya besar, umurnya sudah lebih dari 6 bulan. La tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih, kata baginda Rasul, kecuali hewan kurbannya itu musinnah. Hadis ini kita dapatkan dalam Sahih Imam Muslim. Syekh Albani rahimahullah termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Ini lucunya di sini. Tiba-tiba Syekh Albani mendhaifkan hadis Imam Muslim, padahal para ulama dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berani mendhaifkan hadis ini. Tak ada yang berani. Memang ada, kita lihat ada alasan sedikit cacat di sanadnya, sedikit cacat. Tentunya Imam Muslim, Imam Bukhari itu lebih tahu di mana letak cacat dan bagaimana cara mengobatinya. Maka banyak para mutaqaddimin dan mutaakhirin yang membenarkan dan mensahihkan hadis. Setidaknya kewibawaan Imam Muslim dan Sahih Muslim, kita tidak berani mengatakan hadis ini lemah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu diterima oleh umat secara mutlak. Jadi umat Islam sudah menerima. Yang penting Sahih Bukhari, Sahih Muslim kami terima. Enggak kita pelajari lagi sanadnya, kita tidak melihat lagi rawinya, kita tidak melihat lagi matan. Yang penting Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Maka hadis ini termasuk diamalkan, walaupun sebagian para ahli hadis melemahkan. Dia 1 tahun kalau kambing 1 tahun. Jadi musinnah. Maka ini kita perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kita melihat waktu, kalau ada yang patut kita diskusikan, lebih baik kita buka dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Ada banyak hal yang seharusnya kita sampaikan, kalau kita rincikan secara mendetail butuh waktu yang sedikit panjang. Jadi kita perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah pembagian daging kurban. Mungkin kalau kita lihat dari Sumatera ini umumnya ya sudah normal, sudah sesuai dengan ini. Khusus yang kita tinggal di komplek khususnya dalam lingkungan itu sudah dipagar. Nah, di situ yang muslim itu sekitar 30%. Yang 70% itu non muslim. Nah, karena terkait pergaulan ini di kompleks itu berubah. Nah, waktu pembagian ini bagaimana Ustaz? Kalau kita bagi khusus kepada yang muslim aja kelebihan terlalu banyak karena banyak yang berubah. Nah, ini bagaimana apa bisa kita bagi ke yang non muslim karena dalam satu kompleks itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian daging kurban itu dari hadis baginda Rasul, yatasaddaqu min wa yuhdi min wa yakul min. Anda makan bagian darinya, Anda menghadiahkan bagian darinya, dan Anda bersedekah bagian darinya. Yang diwajibkan dari 3 ini bersedekah. Yang disunahkan 3-3 kita lakukan dalam satu hewan kurban. Yang diwajibkan bersedekah. Ukuran sepertiga bukan sepertiga, tidak ada dalil yang menguatkan dan menentukan atau mengkhususkan. Jadi tidak mesti harus kalau 9 bagian, 3 saya makan, 3 saya hadiahkan, 3 saya sedekahkan. Makin banyak yang Anda sedekahkan itu makin baik. Makin banyak Anda sedekahkan. Bukan harus 3, harus 3, harus 3. Ini harus 3 saja. Anda makan daging tiap hari dan tidak ada yang spesial untuk daging. Untuk apa Anda harus memaksakan diri sepertiga? Ambil supaya Anda mendapatkan sunnah. Berikan sedekah sebanyak-banyaknya dan berikan dari bagian daging itu hadiah. Hadiah. Yang harus sedekah. Makin banyak makin bagus. Untuk menerapkan sunnah secara syumuliyah lebih sempurna, makan, hadiah, sedekah. Terutama kita berikan sedekah harus untuk fuqara kaum muslimin. Harus untuk fuqara kaum muslimin. Kenyangkan kaum muslimin di hari raya mereka. Itu yang harus. Jangan sudah langsung kita katakan ini terlalu banyak untuk mereka. Banyaknya berapa? Ayam tasyrik itu di zaman baginda Rasul, mereka itu menjemur sampai 3 hari berturut-turut mereka menjemur daging kurban. Artinya itu terlalu banyak untuk dimakan dalam 3 hari. Itu baru kategori banyak. Maka datang dalam hadis Imam Bukhari, suatu ketika baginda Rasul melarang para sahabatnya iddikhar lahmil udhiyah, untuk menyimpan daging kurban itu lebih 3 hari. Kenapa dilarang lebih 3 hari? Karena kurbannya memang banyak. Kalau kita nggak perlu kita larang, karena hari kedua memang habis nih. Rasul melarang, jangan kalian iddikhar. Ini yang menjadikan kenapa muncul madhab Ahmad, madhab Malik, dan madhab Abu Hanifah yang mengatakan kurban itu hanya boleh kita sembelih sampai tanggal ke-13, tanggal 12 Hijriah, artinya hari tasyrik kedua, Dzulhijjah, hari tasyrik kedua. Karena Rasul pernah suatu ketika melarang, jangan kalian simpan lebih dari 3 hari. Rupanya kalau kita kembalikan seperti pernyataan Imam Syafi'i, hadis ini ada sebab urutnya. Sebab urutnya apa? Rupanya ada satu kaum yang mereka menghadapi musim paceklik, makan susah, krisis luar biasa untuk makanan, krisis luar biasa untuk mereka. Akhirnya mereka mendatangi hijrah ke Madinah, mencari makan sama baginda Rasul. Dan itu ketika Idul Adha.
Karena datang kaum itu, maka Rasul melarang para sahabatnya untuk menahan hewan kurbannya lebih 3 hari. Tujuannya apa? Supaya diberikan untuk para sahabat-sahabat yang sedang menimpa paceklik, jadi yang sedang menimpa krisis makanan, berikan. Rupanya di tahun selanjutnya para sahabat itu kalau punya daging kurban langsung dimakan, harus selesai sebelum 3 hari. Rasul lihat, apa yang kalian lakukan? Anda mengatakan tahun yang lalu jangan lebih 3 hari, maka kami selesaikan, ini harus selesai, harus kita makan, harus ini, jangan lebih 3 hari. Rasul mengatakan, kaumun, itu karena kaum itu mendatangi kita, sekarang sudah berubah. Ini konteks yang sering dijadikan dalil hukum itu bisa berubah dengan perubahan kondisi. Jadi bukan hukum itu paten permanen. Hukum Islam itu elastis, sesuai dengan segala kondisi, sesuai dengan segala zaman. Maka Rasul kan, jangan makan lebih dari 3 hari. Tiba-tiba sudah berubah kondisinya, silahkan kalian mau keringkan, kalian mau simpan di waktu yang lama, tidak ada masalah. Kami perhatikan itu di markas Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, itu hewan kurban disimpan sampai 1 tahun. Jadi hewan kurbannya itu dagingnya sempat ulang tahun. Ganti ulang tahunnya itu ketika sedatang sembelihan baru, Idul Adha baru. Satu freezer besar setengah dari masjid musalla kita ini, itu satu freezer. Semua hewan-hewan kurban itu masuk penuh. Stok untuk penuntut ilmu sampai 1 tahun. Jadi kalau Anda makan daging di sana, artinya makan daging di bulan Dzulqa'dah mendekati Dzulhijjah, ini daging sudah 1 tahun ini. Daging sudah 1 tahun. Itu banyak. Jadi kita bukan banyak, ini sedikit sudah banyak. Yang kala tak ambil lejuk. Orang fakir sepatutnya mereka makan itu sampai hari tasyrik. Mereka keringkan sesuai dengan sunnah nama penamaan dari tasyrik. Mereka keringkan, mereka makan dalam durasi dan waktu yang lama. Jangan 1 hari mereka makan kemudian kita mengatakan sudah. Sepatutnya kaum muslimin kita kayakan, kecuali kalau memang betul-betul sangat luar biasa baca. Berikan untuk non muslim bagian dari hadiah, bukan bagian dari sedekah, bagian dari hadiah. Beri untuk pendekatan jalbul qulub, supaya hati mereka terpaut dengan Islam. Mereka melihat kasih sayang kaum muslimin, siapa tahu di antara mereka ada yang berkenan hatinya dengan Islam. Bagian dari hadiah. Ini wallahu taala alam bisawab. Sebetulnya sedekah lebih banyak. Sedekah lebih banyak. Wallahu a'lam. Silakan. Boleh nggak hewan kurban masak itu panitia? Boleh nggak hewan kurban itu tanpa ada permisi sama orang kurban tanpa permisi dari ya. Ini sebenarnya kalau kita tilik lebih lanjut, ini sudah membuat panitia khusus kurban. Ini saja sudah ya. Kalau kita lihat praktek baginda Rasul, kita cuma ingin mencari kemudahan dan kelapangan. Praktek baginda Rasul, kelanjutan hadis tadi yang saya tidak melanjutkan, kana yudhahi biyadihi. Beliau itu menyembelih dengan tangannya, sembelih sendiri. Saya wanita, Anda wanita juga sembelih sendiri. Abu Musa al-Ash'ari talaba min nisa'ihi wa banatihi, panggil istri-istrinya, sini semua kalian berkorban hari ini. Panggil putri-putrinya, sini semua kalian berkorban, ini pisau, ambil satu-satu, sembelih. Itu bagi yang mampu, itu sunnah yang harus kita lakukan. Kalau tidak, baru kita wakilkan untuk orang yang alim, mampu dan dia paham hukum. Kita wakilkan secara sepihak pribadi. Seperti Rasul meminta Ali ibn Abi Thalib. Rasul punya sembelihan banyak, ratusan ekor disembelih oleh baginda Rasul. Tidak mungkin sembelih dengan tangan sendiri, ratusan ekor. Kemudian beliau meminta Ali ibn Abi Thalib untuk menyembelih mewakili baginda Rasul. Jadi itu secara ini kalau kita ingin menerapkan sunnah. Maka kalau saya sembelih sendiri, yang saya makan pertama di hari itu bagian dari sembelihan.
Bukan sudah kita sembelih, sudah ini baru dibagi, itu sudah siang, Anda tidak sanggup tidak makan sampai siang. Jadi kalau kita sembelih sendiri, potong sedikit, itu yang kita makan untuk hari itu. Itu praktik di zaman baginda Rasul. Yang Anda makan pertama kali di hari raya Anda, bagian dari daging kurban Anda, itu sunnah baginda Rasul. Di sini Anda mendapatkan dua sunnah, Anda menyembelih sendiri dan Anda memakan makanan yang pertama Anda makan itu dari hewan kurban. Kita tidak menafikan ini banyak kita tidak tahu. Lihat yang disembelih saja kita takut. Lihat darah bercucuran saja sudah harus minggir. Nah, ini baru kita wakilkan. Baik wakilnya tadi seperti sifatnya tadi disebutkan, ada panitia khusus yang punya keahlian, punya keilmuan yang cukup untuk mempraktekkan sembelihan hewan secara sunnah. Walaupun Anda tidak menyembelih, jadikan Anda itu hadir sebagaimana Rasul meminta Fatimah untuk memperhatikan dan menyaksikan hewan kurbannya. Ini jangan tidak sembelih di rumah. Datang lihat mana hewan kurban Anda dan berdoa, Allahumma taqabbal an Muhammadin wa an ummati Muhammad, doa baginda Rasul. Ya Allah, terima dari Muhammad dan dari umatnya Muhammad dan dari keluarganya Muhammad. Kalau Anda ganti doanya, Allah terima an muhajirin an ahli baiti muhajirin. Terima dari si muhajir dan terima dari keluarga si muhajir. Jadi Anda sembelih sendiri tapi pahala untuk keluarga Anda juga masuk. Berdoa. Jadi Anda saksikan. Jadi nggak tahu tiba-tiba sudah dibagi, tunggu kapan datang bagian kita dari hewan kurban. Jangan, saksikan. Anda perhatikan setiap dari tetesan darah yang keluar dari hewan yang Anda kurbankan. Saksikan. Kemudian angkat tangan berdoa, tidak ada masalah. Angkat tangan berdoa, Allahumma taqabbal. Ya Allah, terima dari kami. Nah, anjir bahasa Aceh, anjir bahasa Arab, bahasa Aceh enggak masalah. Ya Allah, terima dari kami. Terima dari keluarga kami. Yang hadis didhaifkan oleh Syekh Albani, itu hadis Imam Abu Daud. Itu doanya panjang, itu hadisnya lemah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh ala millati Ibrahim inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hadisnya, Allahumma taqabbal an Muhammad wa alihi. Itu hadisnya lemah. Yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim itu cuma Allahumma taqabbal an Muhammad wa an ali Muhammad wa an ummati Muhammad. Ya Allah, terima dari Muhammad, terima dari umat Muhammad. Kalau saya, Allah terima dari muhajir, terima dari keluarga muhajir. Ini berdoa, kita saksikan. Jadi jangan ditinggalkan panitia, ya terserah mereka melakukan apa. Dan panitia sepatutnya tidak melakukan apapun dari daging kurban kecuali sesuai dari izin dan ridhonya yang berkurban. Jadi kalau Anda bicara kami masak-masak, kami ini tanpa sepengetahuan, tidak boleh. Anda tidak punya hak. Anda tidak punya hak di situ. Tidak boleh. Tetap harus dari izin yang berkurban. Kalau diizinkan tidak ada masalah. Masuk bagian dari sadaqah, bagian dari hadiah. Kalau Anda bukan orang yang menerima sedekah, masuk bagian dari hadiah. Boleh. Dan sepatutnya yang berkorban juga yang pertama kali mencicipi. Supaya dia menerapkan sunnah, yang pertama kali dia makan itu dari hewan kurban. Maka lihat, jangan sampai satu kambing sudah kita gulai di situ, akhirnya ada yang berkorban satu orang, tidak ada bagian dia yang kita sedekahkan. Harus ada bagian yang kita sedekahkan dari setiap yang berkurban. Jangan ini banyak, ada 50 kambing, sudah satu kambing kita masak langsung. Akhirnya satu orang yang berkurban atas nama kambing tersebut nggak ada bagian dari dia itu yang disedekahkan. Tetap harus sedekah, itu wajib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan. Yang saya hormati orang-orang tua saya dan seluruh ahli jamaah keputusan jamaah Allah. Pada kesempatan ini yang ingin saya tanyakan yaitu dengan hukum kurban ini. Misalnya dalam sebuah keluarga, kalau sudah berkurban dan pada kurban berikutnya, apakah begini yang ingin saya tanyakan, misalnya atas nama kepala keluarga atau pada kurban berikutnya atas nama istrinya atau anak-anaknya atau cukup dengan atas nama keluarga saja, mungkin dengan atas nama
anggota keluarganya sudah menerima kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik, dan kalau kita lihat beberapa kasus praktek Rasul dan praktek sahabat baginda Rasul, pernah baginda Rasul berkurban dengan sangat banyak, kemudian beliau berdoa, ini kurban Muhammad. Allahumma taqabbal amha, terima dari Muhammad dan terima dari keluarga Muhammad dan terima dari umat Muhammad. Itu kasus yang pertama. Artinya beliau berkurban atas nama kepala keluarga dan pahalanya itu semua para ulama sepakat didapatkan oleh seluruh anggota keluarga. Bahkan para ulama mengatakan anggota keluarga yang hidup atau anggota keluarga yang sudah wafat, itu pahalanya dapat semua. Praktek yang kedua, baginda Rasul itu Fatimah, anaknya baginda Rasul, berkurban atas nama dirinya. Maka Rasul memerintahkan Fatimah untuk menyaksikan kurbannya. Jadi ada praktek seperti itu, dan juga pahalanya akan didapatkan oleh keluarga. Praktek yang selanjutnya, praktek Abu Musa al-Asy'ari. Beliau justru semua istri dan anak-anaknya itu diminta untuk berkurban, dan pahalanya akan didapatkan oleh semua keluarga. Jadi kalau sisi pahala sepakat, itu semua keluarga dapat. Tapi yang berkurban tetap satu. Kalau Anda punya hewan kurban banyak, Anda berkurban tetap satu kepala keluarga, semua anggota keluarga dapat. Ataupun Anda pisahkan, ini berkurban, anak ini berkurban, anak ini berkurban, istri ini berkurban, itu dapat banyak. Yang para ulama berselisih, kalau orang yang punya istri 4, dia berkurban dengan satu kambing, 4 keluarga dapat atau cuma satu keluarga dapat. Itu yang kuat juga mengatakan dapat semuanya, karena Rasul mengatakan an ahli baitihi, ya Allah terima dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang penting keluarga, istri kedua, istri ketiga, istri keempat tetap masuk. Jadi nggak mesti saya punya 4 keluarga saya harus berkurban 4, enggak, satu cukup. Kalau Anda berkurban 4 boleh dan lebih baik, tapi kalau satu cukup. Jadi satu cukup untuk 3 istri, satu cukup untuk 4 istri. Walaupun 4 kalau Anda kurbankan itu lebih baik. Dari sisi pahala semuanya sepakat. Mereka cuma berselisih seperti kita sebutkan tadi, mengkhususkan kurban untuk seorang ahli keluarga yang sudah wafat. Jadi mengkhususkan kurban dalam artinya bukan saya yang berkurban, tapi dia yang sudah wafat itu berkurban. Kalau dia wasiatkan sebelum wafat, artinya harus dan wajib kita tunaikan. Ataupun dia mewakafkan sesuatu dan dia mensyaratkan bagian dari hasil wakaf harus Anda berkurban, ini wajib harus kita tunaikan. Bahkan kalau hewan kurbannya hilang, harus kita tunaikan walaupun di luar waktu kurban. Ini sering muncul polemik, tiba-tiba kita sudah membeli hewan kurban sebelum hari raya, tiba mau mendekati hari raya, hewan kurbannya hilang. Ketemunya setelah hari tasyrik, tanggal ke-14, tanggal ke-15, tanggal ke-15 selanjutnya. Kalau cuma hewan kurban ini sunnah, tidak ada nazar, bukan wasiat yang wajib Anda tunaikan, tidak perlu Anda sembelih karena waktunya sudah lewat. Jadi nggak perlu disembelih. Kalau Anda sembelih bukan kurban. Kalau Anda mau sedekahkan, itu cuma sedekah biasa. Tapi kalau nazar wajib, tiba-tiba ada bapak yang mengkhususkan, ini hewan saya ini ketika saya wafat Anda kurbankan tahun ini. Tiba-tiba dia hilang, Anda ketemunya sudah lewat waktu kurban, tetap wajib Anda kurbankan. Ataupun nazar, saya sudah bernazar hewan ini kalau Allah berikan ini berikan itu, hewan ini saya kurbankan di hari raya ini. Tiba-tiba dia hilang, ketemunya setelah hari raya sudah lewat waktu kurban, tetap wajib Anda tunaikan. Karena itu kewajiban ainiyah yang mengkhususkan untuk sesuatu yang sudah dikhususkan, wajib Anda tunaikan. Tapi kalau sunnah tidak wajib. Ya, jadi dapat insya Allah kalau pahala dalam semua bentuk kita berkurban dapat. Kalau satu sudah masuk semua keluarga. Wallahu a'lam. Siapa Pak? Dari libur panjang. Ada Pak? Ya, 4 kali pas Pak, jadi nggak ada lagi bertanya. Mungkin saya proses. Ya boleh. Beberapa apa yang sudah disampaikan dan yang sudah didiskusikan, kita di sini ada sampai sekarang sudah ada 7 sapi plus 2 orang
mudah-mudahan bisa menjadi satu kebelakangan. Kalau tidak, tentu kita akan memberikan lagi. Ya. Kita sudah berencana nanti ketika kita melaksanakan kurban hari kedua dengan berbagai pertimbangan, dan kita sudah berencana untuk memasak, mengambil mungkin sekitar 10 kiloan dari daging yang ada untuk kita masak sama-sama dan makan sama-sama. Sebagai ini mungkin bahagian hadiah dari kita dan juga mengikuti sunnah untuk kita cicipi sama-sama. Nah, berkenaan dengan mesti ada izin, jadi maka dan sekarang kami sampai kalau kurban ya, yang mungkin tidak memberi ini jumpa saya. Tapi kan itu bukan. Ya, betul. Ya, insyaallah khair. Mudah-mudahan Allah terima semua kebaikan kita di 10 awal Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.